Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, sekali lagi kami bersyukur bahwa para misionaris datang kepada kami, supaya kami mengimani Yesus, percaya pada Yesus, dan mendapatkan kehidupan kekal. Kami bahagia bersama Yesus. Semoga kami semakin mengenal Yesus sebagai satu-satunya yang dapat membawa kami kepada keselamatan, keabadian, dan kepada Bapa Allah di surga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, tugas perutusan adalah tugas kita semua. Ketika Paulus dan Barnabas ditolak, maka dia berkata bahwa karena penolakan orang Yahudi itulah kami berpaling ke bangsa lain, menjadi terang bangsa-bangsa, lumen gentium. Dan tugas ini adalah tugas pewartaan ke seluruh dunia, ke ujung bumi dikatakan, untuk keselamatan, untuk menjadi terang dan keselamatan bagi dunia. Ya, dan itulah yang menjadi tugas kita semua. Dan mengapa kita harus membagikan menjadi terang bangsa-bangsa bagi dunia dan keselamatan bagi semua orang sampai ke ujung bumi? Karena kita tahu, saudara, untuk sampai selamat itu, untuk sampai bahagia itu, kita hanya lewat Yesus. Yesuslah kabar gembira yang membawa saya kepada Bapa, yang membawa saya kepada Allah yang tak kelihatan dan tak mungkin kelihatan dan tak bisa dinyatakan kepada semua orang. Maka Tuhan berbicara lewat berbagai macam nabi, lewat Musa ketika Musa dan mengalami Tuhan. Musa pun hanya melihat punggungnya Tuhan. Kalau manusia melihat Tuhan, habislah manusia, matilah dia. Allah menyatakan diri dalam burning bush, ya, semak-semak yang menyala tapi tidak terbakar. Dan di situ Tuhan menyatakan kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel yang di dalam penjajahan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, tapi kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan langsung. Maka Tuhan menyatakan diri kepada kita lewat nabi, imam-imam, dan orang-orang kudus tertentu untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan Allah menyatakan diri kepada kita lewat putranya Yesus yang menjadi manusia, tidak menjadi Allah. Ya, menjadi manusia supaya manusia bisa berkomunikasi, berdialog. Maka Yesus adalah sakramen Allah, cermin Allah. Segala kuasa diberikan kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Dan Yesus heran kepada Filipus yang mengatakan bahwa kamu sudah berapa lama mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Bapa. Dan pertanyaan dan keraguan, keprihatinan Yesus ini juga keprihatinan Yesus pada kita ya zaman sekarang. Zaman sekarang kita sudah berapa lama kita berguru Yesus? Sudah berapa lama kita menjadi orang Katolik? Tapi apakah saya mengenal Bapa yang ada di dalam Yesus? Dan sekarang juga, apakah saya mengenal Yesus? Pertanyaan yang sangat indah dan bagus dan mengejutkan. Karena Yesus mengatakan apa yang kuajarkan, apa yang kuberikan, apa yang kunyatakan, itu berasal dari Bapa. Bahkan Yesus mengatakan, semua orang yang datang kepada itu karena kehendak Bapa, karena Bapa yang membawa aku kepada Yesus. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini sungguh merupakan sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyejukkan. Dan kita bersyukur kepada Filipus karena dia bertanya tentang siapakah Yesus dan bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah Bapa di surga lewat Yesus. Ya. Maka tidak mungkin dalam kerangka sejarah keselamatan dalam agama apapun bahwa Allah menyatakan dengan terbuka di depan mata kita. Tidak. Lewat tanda-tanda, lewat orang lain, lewat peristiwa, lewat kejadian, lewat apa. Dan peristiwa lewat Yesus inilah yang menjadi kekuatan bagi kita bahwa Allah tidak hanya lewat nabi, lewat orang-orang pintar, lewat orang hebat, tapi lewat putranya. Dan ini merupakan suatu anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita
kita bisa sampai kepada Bapa hanya lewat Yesus. Maka jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah kita menjauh dari Yesus, membelakang Yesus. Dan yang penting juga bukan hanya jangan pernah, tapi kita mengenal sungguh-sungguh Yesus itu sampai kita mengenal Bapa. Jujur saya mengatakan pertanyaan ini sangat mengusik saya sampai sekarang ini juga. Bagaimana saya bisa mengenal Bapa lewat Yesus? Itu berarti saya belum mengenal Yesus kalau saya belum mengenal Bapa. Semoga Anda dan saya dan kita semua mohon rahmat supaya kita mengenal Yesus dengan baik dan kita mengenal Bapa. Maka dalam konteks inilah maka Tritunggal Maha Kudus harus menjadi konteks iman kita. Ketika kita mengenal Yesus, kita juga mengenal Roh Kudus dan kita juga mengenal Bapa. Maka ketika kita tidak memperhatikan Roh Kudus dan tidak memperhatikan Bapa, itu berarti pengenalan kita akan Yesus masih sangat berkurang, masih di kepala. Masih di kepala. Dan Yesus mengatakan kalau kamu meminta sesuatu dalam namaku, engkau melakukan pekerjaan-pekerjaanku dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, bahkan lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaanku. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan Yesus. Mungkinkah itu? Bisa mungkin. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di dunia ini yang dilakukan oleh banyak orang tapi kita sendiri tak pernah mengatakan bahwa pekerjaan kita lebih besar daripada pekerjaan Yesus. Hampir sulit kita mengatakan itu. Hampir sulit karena yang melakukan bukan aku. Jadi aku sendiri harus hilang. Ya, orang si Haridarson mengatakan kita nil, kita nihil, kita nothing. Kita no man, kita no way, nothing. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Sebesar apapun pekerjaan kita, kita tetap tidak apa-apanya. Kalau dianggap mau besar. Ya. Maka mari saudaraku, kita mohon rahmat sekali lagi supaya kita mengenal Bapa lewat Yesus. Dan kita sungguh-sungguh mencari dan menemukan dan mengalami. Bukannya tahu, tetapi mengalami Yesus yang hidup. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,